Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zulhamdi Nasution. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas dari KSI di bab 11 yang judulnya itu Undang-Undang ITE. Bab 13 Undang-Undang ITE, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Presiden Republik Indonesia menimbangkan bahwa pembangunan nasional adalah suatu proses yang berkelanjutan yang harus senantiasa tanggap terhadap berbagai dinamika yang terjadi di masyarakat. B. Bahwa globalisasi informasi telah menempatkan Indonesia sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia sehingga mengharuskan dibentuknya pengaturan mengenai pengelolaan informasi dan transaksi elektronik di tingkat nasional sehingga pembangunan teknologi informasi dapat dilakukan secara optimal, merata, dan menyebar ke seluruh lapisan masyarakat guna mencerdaskan kehidupan bangsa. C. Bahwa perkembangan dan kemajuan teknologi informasi di demikian pesat telah menyebabkan perubahan kegiatan kehidupan manusia dalam berbagai bidang yang secara langsung telah mempengaruhi lahirnya bentuk pembuatan hukum baru. D. Bahwa penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi harus terus dikembangkan untuk menjaga, memelihara, dan memperkukuh persatuan nasional berdasarkan peraturan perundang-undangan. Yang E. Bahwa pemanfaatan teknologi informasi berperan penting dalam perdagangan dan pertumbuhan perekonomian nasional untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. F. Bahwa pemerintah perlu mendukung pengembangan teknologi informasi melalui infrastruktur hukum dan pengaturan sehingga pemanfaatan teknologi informasi dilakukan secara aman dan mencegah penyalahgunaannya dengan memperhatikan nilai-nilai agama dan sosial budaya masyarakat Indonesia. G. Bahwa berdasarkan pertimbangan secara sebagaimana dimaksud dalam huruf A, huruf B, huruf C, huruf D, dan E, huruf E dan F, perlu membentuk undang-undang tentang informasi transaksi elektronik mengingat pasal 5 ayat 1 pada pasal 20 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 mengingat pasal 5 ayat 1 dan pasal 20 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dengan persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Presiden Republik Indonesia memutuskan menetapkan Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau bisa disebut juga Undang-Undang ITE. Bab 1 Ketentuan Umum. Pasal 1 dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan 1. Informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto elektronik, data interchange, EDI, surat elektronik atau disebut juga electronic mail, telegram, telex, telekopi atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode
akses simbol atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Transaksi elektronik adalah pembuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan atau media elektronik lainnya. Nomor 3, teknologi informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, proses, mengumumkan, menganalisis, dan atau menyebarkan informasi. Nomor 4, dokumen elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektronik, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya yang dapat dilihat, ditampilkan, dan atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Sistem elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan atau menyebarkan informasi elektronik. Nomor 6, penyelenggara sistem elektronik adalah pemanfaatan sistem elektronik oleh penyelenggara negara, orang, badan usaha, dan atau masyarakat. 7, jaringan sistem elektronik adalah hubungan dua sistem elektronik atau lebih yang bersifat tertutup maupun terbuka. Nomor 8, agen elektronik adalah perangkat dari suatu sistem elektronik yang dibuat untuk melakukan suatu tindakan terhadap suatu informasi elektronik tertentu secara otomatis yang diselenggarakan oleh orang. Nomor 9, sertifikat elektronik adalah sertifikat yang bersifat elektronik yang membuat tanda-tanda elektronik dan identitas yang menunjukkan status subjek hukum para pihak dalam transaksi elektronik yang dikeluarkan oleh penyelenggara sertifikasi elektronik. 10, penyelenggara sertifikat elektronik adalah badan hukum yang berfungsi sebagai pihak yang layak dipercaya dan memberikan dan mengaudit sertifikat elektronik. 11, lembaga sertifikat keandalan adalah lembaga independen yang dibentuk oleh profesional yang diakui, disahkan, dan diawasi oleh pemerintah dengan penyelenggara, pengedit, dan mengeluarkan sertifikat keandalan dalam transaksi elektronik. Nomor 12, tanda elektronik adalah tanda tangan elektronik adalah tanda tangan yang terdiri dari informasi elektronik yang diletakkan tersosialisasi atau terkait dengan informasi elektronik yang lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi autentikasi. Nomor 13, penanda tangan adalah subjek hukum yang terasosiasikan atau terkait dengan tanda tangan elektronik. Komputer adalah alat yang memproses data elektronik, magnetik, optik, atau sistem yang melaksanakan fungsi logika, aritmatika, dan menyimpan. Nomor 15, akses dapat kegiatan melakukan transaksi dengan sistem elektronik yang terdiri dari sendiri atau dalam jaringan. Nomor 16, kode akses adalah
angka, huruf, simbol, karakter lainnya, atau hubungan kombinasi di antaranya yang merupakan kunci dapat mengakses komputer dan atau sistem elektronik lainnya. 17. Kontrak elektronik. Perjanjian para pihak yang dibuat melalui sistem elektronik. Nomor 18. Pengiriman atau pengirim. Subjek hukum yang mengirimkan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik. Penerima adalah subjek hukum yang menerima informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dari pengirim. Nama domain adalah alamat internet penyelenggara negara, orang, badan usaha, dan atau masyarakat yang dapat digunakan dalam berkomunikasi melalui internet yang berupa kode atau susunan karakter yang bersifat unik yang menunjukkan lokasi tertentu dalam internet. 21. Orang adalah orang yang perseorangan, baik warga negara Indonesia, warga negara asing, maupun badan hukum. Nomor 22. Badan usaha adalah perusahaan perseorangan atau perusahaan persekutuan, baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum. 23. Pemerintah adalah menteri atau pejabat lainnya yang ditunjuk oleh presiden. Pasal 2 undang-undang ini berlaku untuk setiap orang yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam undang-undang ini, baik yang berada di wilayah hukum Indonesia maupun di luar wilayah hukum Indonesia, yang memiliki akibat hukum di wilayah hukum Indonesia dan atau di luar wilayah hukum dan merugikan kepentingan Indonesia. Bab 2. Asas dan tujuan. Pasal 3. Pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik dilaksanakan berdasarkan asas kepastian hukum, manfaat, kehati-hatian, etikat baik, dan kebebasan memilih elektronik atau teknologi netral teknologi. Pasal 4. Pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik dilaksanakan dengan tujuan untuk a. mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia, b. mengembangkan perdagangan dan perekonomian nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, c. meningkatkan efektivitas dan efisien pelayanan publik, yang d. membuka kesempatan seluas-luasnya kepada setiap orang untuk memajukan pemikiran dan kemampuan di bidang penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi seoptimal mungkin dan bertanggung jawab, yang e. memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi pengguna dan penyelenggara teknologi informasi. Bab 3. Informasi, dokumen, dan tanda tangan elektronik. Pasal 5. 1. Informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dan atau hasil cetak merupakan alat bukti hukum yang sah. Yang 2. Informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dan atau hasil cetakan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia. Nomor 3. Informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dinyatakan sah apabila
mengundang sistem elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam perundang-undangan ini. Nomor 4. Ketentuan mengenai informasi elektronik dan atau dokumen elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak berlaku untuk A. Surat yang menurut undang-undang harus dibuat dalam bentuk tertulis. B. Surat beserta dokumennya yang menurut undang-undang harus dibuat dalam bentuk data normal atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta. Pasal 6. Dalam hal terdapat ketentuan lain selain yang diatur dalam pasal 5 dan 4 yang masyarakatkan bahwa suatu informasi harus berbentuk tertulis atau asli, informasi elektronik atau dokumen elektronik yang dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhan dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan. Pasal 7. Setiap orang yang menyatakan hak, memperkuat hak yang telah ada atau menolak hak orang lain berdasarkan adanya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik harus memastikan bahwa informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang ada pada berasal dari sistem elektronik yang memenuhi syarat berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pasal 8. 1. Kecuali diperjanjikan lain, waktu pengiriman suatu informasi elektronik dan atau dokumen elektronik ditentukan pada saat informasi elektronik dan atau dokumen elektronik telah dikirim dengan alamat yang benar oleh pengirim ke suatu sistem elektronik yang ditunjukkan atau dipergunakan penerima dan telah memasuki sistem elektronik yang berada di luar kendali pengirim. 2. Kecuali diperjanjikan lain waktu penerima suatu informasi elektronik dan atau dokumen elektronik ditentukan pada saat informasi elektronik dan atau dokumen elektronik memasuki sistem elektronik di bawah kendali penerima yang berhak. 3. Dalam hal penerima telah menunjukkan suatu sistem elektronik tertentu untuk penerima informasi elektronik, penerima terjadi pada saat informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dan memasuki sistem elektronik yang ditunjuk. Dalam hal terdapat dua atau lebih sistem informasi yang digunakan dalam pengiriman atau penerimaan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik, maka waktu pengiriman adalah ketika informasi elektronik dan atau dokumen elektronik masuki sistem informasi pertama yang berada di luar kendali pengirim. B. Waktu penerimaan adalah ketika informasi elektronik dan atau dokumen elektronik masuki sistem informasi terakhir pada berada di bawah kendali penerima. Pasal 9. Pada usaha yang menawarkan produk melalui sistem elektronik harus menyediakan informasi yang lengkap dan benar berkaitan dengan syarat kontrak produsen dan produk yang ditawarkan. Pasal 10. Setiap pelaku usaha yang menyelenggarakan transaksi elektronik dapat disertifikasi oleh lembaga sertifikasi keandalan. Ketentuan mengenai kebentukan lembaga sertifikasi keandalan sebagai dimaksud pada ayat 1 diatur dengan peraturan pemerintah. Pasal 11. 1. Tanda tangan elektronik memiliki kekuatan hukum
dan akibat hukum yang sah selama memenuhi persyaratan sebagai berikut. A. Data pembuatan tanda tangan elektronik terkait hanya kepada orang penanda tangan. B. Data pembuatan tanda tangan elektronik pada saat proses penandatanganan elektronik hanya berada dalam kuasa penanda tangan. C. Segala perubahan terhadap tanda tangan elektronik yang terjadi setelah waktu penandatanganan dapat diketahui. D. Segala perubahan terhadap informasi elektronik yang terkait dengan tanda tangan elektronik tersebut setelah waktu penandatanganan dapat diketahui. E. Terdapat cara tertentu yang dapat dipakai untuk mengidentifikasi siapa penanda tangannya. F. Terdapat cara tertentu untuk menunjukkan bahwa penanda tangan telah memberikan persetujuan terhadap informasi elektronik yang terkait. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.